Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang perundingan Renville. Latar belakang peristiwa. Perundingan Renville merupakan kelanjutan dari perundingan Linggarjati, bahwa salah satu hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, dalam kenyataannya, Belanda mengingkari hasil perundingan dengan melakukan operasi militer ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Operasi militer ini yang disebut sebagai agresi militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Mengapa agresi militer Belanda I ini terjadi? Hal ini disebabkan adanya perselisihan dalam menafsirkan perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan perundingan Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 1942 yang isinya Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth atau persemakmuran serta akan dibentuk negara federasi. Kapan dan di mana perundingan Renville dilaksanakan? Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang tengah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Tokoh dalam perundingan Renville. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, sedangkan anggotanya adalah Ali Sastronidjojo, Haji Agus Salim, Dr. Jele Mena, Dr. Kwatiklen, dan Nasrun. Pihak Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo sebagai ketua, sedangkan anggotanya Mr. H.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Coates, dan Mr. Dr. Christian Schmoukiel. Sedangkan PBB diwakili oleh Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai ketua, sedangkan anggotanya adalah Paul van Zielen dari Belgia dan Richard Kirby dari Australia. Frank Graham, Paul van Zielen maupun Richard Kirby adalah tokoh yang tergabung dalam KTN atau Konferensi Tingkat Negara. Hasil perundingan Renville. 1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. 7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan Konstituante Republik Indonesia Serikat. 8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Renville.
Sebelumnya, dalam Perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah perundingan Renville, justru wilayahnya menjadi berkurang, yaitu hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Bahkan, Indonesia harus melepaskan wilayah yang sudah diduduki Belanda pada agresi militer Belanda I. Dampak perundingan Renville. 1. Indonesia menyetujui dibentuknya negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada awal pembentukan negara, Indonesia memproklamirkan diri sebagai NKRI dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, karena hasil perundingan Renville, maka Indonesia dipecah dan dibagi menjadi beberapa negara bagian. Negara bagian tersebut tergabung dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai bagian dari negara persemakmuran Belanda atau Commonwealth. Perubahan bentuk pemerintahan ini sebagai syarat yang diajukan oleh Belanda agar mereka bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Walaupun demikian, Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan Belanda. 2. Lengsernya Kabinet Amir Syarifuddin. Rakyat menganggap kabinet yang baru terbentuk memiliki kebijakan yang pro-Belanda dan memberatkan rakyat, sehingga banyak partai politik yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintahan baru. Para partai politik bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat menganggap bahwa Amir Syarifuddin telah menjual Indonesia kepada Belanda, sehingga akhirnya kabinet tidak bertahan lama dan dibubarkan. Mandat Amir Syarifuddin diserahkan kembali kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1948. 3. Wilayah Indonesia semakin sempit. Sebelumnya, dalam Perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah Renville, justru wilayah Indonesia menjadi berkurang, yaitu hanya sebagian dari Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Indonesia bahkan harus melepaskan wilayah yang sudah diduduki Belanda pada agresi militer Belanda I. 4. Belanda memblokade perekonomian Indonesia. Blokade ini bertujuan agar pejuang Indonesia akan semakin menderita dan menyerah kepada Belanda. Selain itu, beberapa aset milik Indonesia dikuasai oleh Belanda. 5. Penarikan pasukan Indonesia. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Di Jawa Barat, pada tanggal 26 Februari 1948, semua pasukan Siliwangi sebanyak 35.000 orang telah meninggalkan daerah gerilya menuju ke daerah RI di Jawa Tengah. Divisi ini dijuluki pasukan hijrah dan peristiwanya dikenal sebagai Long March Siliwangi. Sedangkan pasukan TNI Jawa Timur yang berhijrah ke Jawa Tengah sebanyak 6.000 pasukan. 6. Terjadinya agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Penyerangan tersebut disebabkan karena Belanda menolak pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Indonesia seluruhnya. 7. Belanda membuat negara boneka. Dampak Perjanjian Renville sukses membuat wilayah Indonesia yang tadinya merupakan negara kesatuan menjadi terpecah. Belanda kemudian membentuk negara persemakmuran dengan nama BFO atau Bijenkorps voor Federal Overleg dengan anggota negara Madura,
negara Borneo Barat, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Mereka juga lebih berpihak kepada Belanda daripada kepada Indonesia. Karenanya mereka mendapat julukan sebagai negara boneka Belanda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini membawa manfaat. Ingat, jaga kesehatan, perbanyak beribadah, dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.